Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa beserta kita. Sahabatku, mari kita memulai saat teduh hari ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadapan-Mu sebagai anak-anak yang merindukan Bapanya. Kami ingin diberkati dengan waktu persekutuan yang indah bersama-Mu, di mana Engkau mengajarkan kami tentang jalan-jalan-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, seperti gembala menuntun domba-dombanya. Segarkanlah jiwa kami, dan bawalah kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Biarlah kami menikmati perlindungan dan berkat-berkat dari Gembala kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, penyembahan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Tetapi Alkitab dengan jelas menyingkapkan bahwa Tuhan tidak menerima semua penyembahan begitu saja. Ibadah penyembahan pertama yang disebut dalam Alkitab tercatat dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Di sini kita melihat bahwa Tuhan menolak penyembahan Kain, padahal Kain berbicara dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengenal hadirat Tuhan. Kita tidak tahu persis dengan cara bagaimana penyembahan Kain ditolak. Mungkin Tuhan mengirim api turun dari langit ke atas korban persembahan Habel, tetapi tidak kepada korban persembahan Kain, ataukah dengan cara lainnya? Tetapi yang jelas pasti ada tanda dari sorga yang menunjukkan perkenanan Tuhan atas korban persembahan Habel. Dari sudut pandang natural, kita bisa berkata bahwa Tuhan tidak bersikap adil saat Tuhan menerima satu korban persembahan dan menolak korban lainnya. Tetapi dari sudut pandang rohani, ada perbedaan-perbedaan yang nyata dalam korban-korban yang dipersembahkan Kain dan Habel. Kain membawa persembahan berupa buah yang tumbuh dari tanah yang dikutuk Tuhan, sedangkan Habel membawa persembahan mengikuti contoh yang telah Tuhan berikan dalam Kejadian 3 ayat 21 saat Tuhan mengambil seekor hewan sebagai korban untuk menyediakan pakaian bagi Adam dan Hawa. Penyembahan Habel ada dalam kebenaran saat ia menuruti pola korban persembahan yang telah ditetapkan Tuhan. Saat korban persembahan Kain ditolak, Kejadian 4 ayat 5 menyatakan bahwa ia menjadi marah dan tertekan. Namun kemudian Tuhan berbicara kepadanya demikian. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan tidak menolak Kain. Tuhan hanya menolak persembahannya. Kain tidak mempersembahkan anak domba sebagai korban, dan ia pun tidak memiliki sifat seperti anak domba yang tunduk. Bukannya memiliki roh yang lemah lembut yang mudah diajar, ia malah marah dan iri hati serta bangkit untuk membunuh adiknya. Setiap kali seseorang mempersembahkan talenta dan pelayanan mereka, namun Tuhan tidak memberkatinya, mereka diperhadapkan dengan pilihan yang sama seperti Kain. Mereka dapat menerima teguran Tuhan dan belajar melakukan apa yang benar, atau justru bangkit dalam kemarahan dan iri hati
untuk menyerang orang lain yang pelayanannya diterima oleh Tuhan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembahan yang diterima Tuhan adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran. Penyembahan dalam roh berarti kita tidak berfokus pada keadaan sekeliling kita, melainkan roh kita tertuju kepada Tuhan. Penyembahan yang kita lakukan bertujuan semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan dalam kebenaran berarti kita menyembah Tuhan dengan melibatkan pemikiran atau pengertian yang benar, kepercayaan yang benar, dan cara yang benar. Dan untuk mengetahui kebenaran, kita perlu belajar firman Tuhan. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan mengenai penyembahan, dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini akan senantiasa kita ingat dan lakukan dengan penuh ketaatan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita dengan kekuatan untuk bisa mengatasi semua rintangan dalam hidup kita. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kiranya kami bisa selalu menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu dan melakukan penyembahan yang Engkau terima. Kami rindu hidup kami diberkati dengan kelimpahan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.